Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Are you okay now? Alhamdulillah, today we can meet Miss Siva again now by online to study about English in this meeting. In meeting 16 for a class chapter 5, we study about the short message. And before we study, we open by pray together now. Listen to me and follow me now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadhakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. So our God give you understand about our lesson today, and your body healthy, strong with your spirit, so you can enjoy to study now. In chapter 5, we will study about how to understand and write short message, yaitu bagaimana kita memahami dan bisa menulis tentang pesan pendek. And then how to understand and write notice, bagaimana Ananda nanti mengerti dan menulis tentang peringatan. How to understand and write announcement, bagaimana Ananda nanti bisa mengerti dan bisa menulis tentang pengumuman. So in this occasion, we step by step to study the first how to understand and write short message. Jadi anakku, di pertemuan kelima ini Ananda akan mempelajari yang pertama tentang pesan pendek, tentang catatan peringatan, tentang cara untuk memberikan pengumuman. Satu persatu kita bahas nak. Untuk kali ini kita membahas tentang short message, yaitu pesan pendek. What is the meaning short message, nak? Apa sih arti dari short message? Short message yaitu pesan singkat yang berisi informasi yang kita kirimkan kepada orang lain. Nah, so the kind of message. Nah, sebelum kita bahas tentang macam-macam short message, yang kita utamakan terlebih dahulu nak, yaitu unsur yang terdiri di dalam pesan singkat itu apa. The first about the receiver, yaitu orang yang menerima. And then content yang berkaitan dengan isi dari pesan. And then sender, yaitu pengirimnya. Jadi ketiga ini termasuk dari unsur pesan pendek. Yang pertama tadi adalah penerima, kedua isi dari pesan, dan yang ketiga adalah pengirim. Nah, the kind short message yaitu jenis dari pesan pendek. Di antaranya there are two kind, ada dua nak. Written message yaitu pesan tertulis, and then electric message yaitu pesan elektrik, yaitu SMS. Kita lihat. Nah, so should a short message be give early and choose. Nah, coba kita lihat apa sih yang seharusnya yang ada kriteria di pesan pendek. Nah, yang pertama long, apakah termasuk long nak? Kasih tanda cawang ketika yang berkaitan dengan unsur yang ada di pesan pendek. Apakah pesan itu harus panjang? No. Jadi tidak harus panjang, long tidak perlu kita cawang, tidak perlu kita pilih. Jadi pesan pendek itu harus singkat kan gitu kan. And then short, nah ini yang Anda harus cawang. Betul bahwa pesan pendek itu termasuk dari kalimatnya pendek. And then number 3, confusing. Nah ini nggak perlu. Jadi tidak boleh membingungkan orang yang menerima pesannya tadi sehingga tidak mengerti. Maka ini nggak perlu kita cawang. And then polite.
Polite itu termasuk dari sopan. Kata-kata yang kita keluarkan atau tulisan yang kita tulis harus sopan. Nah, ini yang harus kita pilih. And then unclear, unclear itu tidak jelas. Nah, kalau ketika tidak jelas otomatis membingungkan orang yang membacanya. Maka ini kita tidak perlu kita pilih. And then understandable yaitu termasuk dari kategori bisa dimengerti, dapat dimengerti. Berarti ini Ananda pilih. And then clear yaitu termasuk dari jelas, kata-katanya jelas, ini perlu kita pilih. And then simple, nah sederhana, boleh kita pilih. And then complicated, berbelit-belit atau rumit, nggak perlu kita pilih. And then rude, rude itu termasuk dari kategori kasar. Apakah perlu kata-katanya kasar? Tidak. Berarti unsur pesan pendek di sini yang pertama adalah short, yang kedua adalah polite, yang ketiga adalah understandable, yang keempat adalah clear, yang kelima adalah simple, dan yang keenam adakah? Rude, tidak kasar. Nah, itu hanya 5 yang Ananda harus pilih sebagai unsur pesan pendek. Kita lihat pada slide berikutnya, nak. Nah, kita lihat ini, there are 3 kind example about the short message. Nah, ada 3 contoh di dalam penulisan pesan. Yang pertama adalah from Rosita. Pesan yang pertama adalah dari Rosita. Kontennya isinya tentang apa? Hai Delia. Nah, yang dikirim, yang nerima adalah Delia. I just want to remind you. Nah, saya baru aja mengingatkan Anda. Apa? Don't forget to wear your mask when you are away in this COVID-19 pandemic. Nah, itu lihat, nah. Jadi, temannya mengingatkan, jangan lupa Anda menggunakan masker ketika Anda keluar di adanya COVID-19, yaitu selama pandemi ini. Nah, itu Rosita bilang seperti itu. Message yang kedua, from Tommy. Nah, diterima oleh siapa? Sophie. Nah, isinya tentang apa? Can you loan me your laptop? Dapatkah Anda meminjami saya sebuah laptop? Atau laptopmu? Dapatkah Anda meminjami saya laptopmu? Boleh. I badly need it. Nah, badly itu apa? Badly itu memiliki arti parah. Nah, ya. Berarti kalau di sini kita menunjukkan berarti saya sangat memerlukannya. It itu kembali kepada laptop. I will have online test. Nah, saya akan menjalankan tes ujian online untuk besok. Nah, itu isi dari pesan yang dari Tommy. Pesan yang ketiga yang berkaitan dengan apa? Yang dikirim oleh Sandi, yang menerima adalah Daddy. Pesannya apa? Please return me, atau please return my football shoes soon. Nah, silakan mengembalikan sepatu sepak bola saya segera. I need it today. Saya perlu banget hari ini. It itu kembali pada shoes. I wait you in front of school library now. Saya menunggu Anda di depan perpustakaan sekolah sekarang. Nah, ketika-tikanya ini so we can see in the slide next, and we exercise about the question batch with the message 1, 2, and 3. Kita melangkah pada slide berikutnya yang kita buat latihan pada pertanyaan yang berkaitan dengan pesan 1, 2, dan 3. Nah, question number 1. Who is the sender of the short message? Punya arti apa, nak? Siapa sih yang mengirim pesan yang pertama? Cara jawabnya gimana? Kalimat subjeknya yang kita dahulukan, nak. Berarti subjek yang ada di sini kita gunakan the sender of the first short message. Verbnya adalah to be is Rosita. Jadi yang ngirim pesan pertama tadi itu namanya Rosita. Question number 2.
What does Rosita say to remind Della in her message? Ya, apa sih yang dikatakan Rosita untuk mengingatkan Della di pesennya? Nah, berarti cara jawabnya karena di sini Rosita adalah cewek, kita ganti pronoun she boleh. She says, nah, don't forget to wear your mask when you are away in the COVID-19. Tadi mengatakan seperti itu. Ya, jangan lupa menggunakan masker ketika Anda keluar di pandemi COVID-19. Nah, question number 3. To whom does the second short message send? Nah, untuk siapa sih pesan pendek yang kedua tadi yang dikirim? Untuk siapa, nak? Cara jawabnya gimana? The second short message sent from Sophie. Nah, untuk Sophie. Jadi, question number 4. Why does Tommy borrow Sophie laptop? Nah, mengapa sih Tommy meminjami, nah, atau meminjam, mengapa Tommy itu meminjam laptopnya Sophie? Nah, itu ada abstrak tambahan S, berarti ini menunjukkan kepemilikan. Nah, cara jawabnya yang gimana? Karena why, maka jawabannya adalah because. Kenapa? Pasti jawabannya adalah karena, alasan. Ya, because he will have online test tomorrow. Karena dia akan menjalankan ujian online besok. Nah, question number 5. What is the topic of the short message? Ya, topik dari topik apa, nak? Dari pesan yang ketiga. Nah, it is about football shoes, yaitu tentang sepatu sepak bola. Ya, tadi suruh mengembalikan sepatunya. And then question number 6. Where does Sandy wait for Daddy? Di mana sih Sandy menunggu Daddy, nak? Nah, cara jawabnya gimana? Sandy waits. Nah, ada tambahan S karena Sandy-nya tunggal. Jadi Sandy waits for Daddy in front of school library. And then number 7. Whose message tells about borrowing a laptop? Nah, pesan siapa yang memberitahu tentang peminjaman laptop tadi? Ya, it is message from Tommy. Yaitu pesannya dari Tommy. Number 8. Whose message tells about wearing masks? Nah, pesan siapa yang memberitahu tentang menggunakan masker tadi? Yaitu pesan yang pertama tadi, nak. It is message from Rosita. Nah, number 9. What does Sandy says in his message? Ya, apa sih yang dikatakan oleh Sandy di pesannya? Nah, Sandy mengatakan apa? Sandy says, cara menjawabnya, about please return my football shoes soon. Ya, Sandy mengatakan bahwa silahkan mengembalikan sepatu sepak bola saya. Number 10. What does Tommy say in his message? Ya, apa sih yang dikatakan oleh Tommy? Pesannya Tommy gimana? Tommy says, can you loan me your laptop? Can you loan me the laptop? Dapatkah Anda meminjami saya laptop? Nah, itu, nak, jawabannya. Jadi, untuk question number 1 sampai number 10 dilihat cara jawabnya dan juga jawabannya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, match the situation with the short message. Apa sih match itu? Match itu cocokkan, ya. Situasi dari nomor 1 sampai 5 statement itu yang ada di jawaban A sampai E. Nah, kita buat latihan dulu, nak. Nah, kita lihat. Number 1, student wants his friend to return the pencil that he borrowed. Siswa menginginkan temannya untuk mengembalikan pensil bawah yang telah dia pinjam.
berarti kita harus menjawab apa? Lihat pada A, B, C, D, E yang pada statement ini yang sesuai dengan apa statement pertama. Ananda harus cocokkan. Kita lihat yang D. I need the pencil, you borrow, please return it soon. Nah ini saya perlu pensil yang Anda pinjam, kembalikan segera. Nah ini berarti jawaban yang A number 1 adalah D. Number 2, a student asked his friend to go with him to Gramedia bookstore. Seorang siswa meminta temannya untuk pergi bersamanya ke toko buku Gramedia. Nah, sama lihat. Setelah teman ini yang berhubungan dengan number 2 itu yang mana? D, A, B, C, D, E. Kita lihat number C. 2 days later in Sunday. Why we don't go to Gramedia bookstore. Nah ini 2 hari yang lalu di hari Minggu, mengapa kita tidak pergi ke toko buku Gramedia? Berarti jawaban yang number 2 adalah C. And then number 3, a student wants to borrow money from his friend. Nah, seorang siswa ingin meminjam uangnya dari temannya. Nah, berarti yang berkaitan ini number 3 adalah yang E. Sama lihat. Can you loan me some money? Please, I do need it. Nah, dapatkah saya meminjam beberapa uang? Nah, saya perlu. Nah, number 4, a mother remind her a doctor about her English examination. Nah, ini ya. Ibu saya mengingatkan. Nah, seorang ibu mengingatkan boleh kepada anak perempuannya tentang ujian bahasa Inggrisnya. Nah, berarti yang nomor 4 adalah yang A. Honey, sayang, don't forget to study hard. Jangan lupa belajar giat. Tomorrow morning, untuk besok. You will get English examination. Anda akan mendapatkan ujian bahasa Inggris. Berarti yang nomor 4 adalah anak. And then number 5, a teacher remind a student about farewell party rehearsal she should attend. Seorang guru mengingatkan siswanya ketika ada pesta wisudanya, ya, untuk latihan dia seharusnya hadir. Ya. Nomor 5 berarti yang B. Don't forget to attend to the last farewell party rehearsal. Kita lihat itu ya. Nah, ini jawabannya number 1 sampai number 5 nah. So for the exercise in your home, the last slide. Nah, kita lihat ini ya. Ibu bantu. I will try to help you to translate by Indonesian so you can answer number 1 until number 5. Anakku semua, untuk slide yang terakhir ini nak, ini buat untuk latihan Ananda di rumah ya. Don't forget, after you answer, please you send by Google Classroom or WI to Mina. Jadi setelah Ananda nanti menjawab nomor 1 sampai 5, silakan segera ya secepatnya hari ini dikirim ke Ibu. Nah, ini sebagai exercise, sebagai teks atau ulangan sehingga nilainya nanti bisa kita pakai ulangan ya. Untuk question number 1 sampai 5 ini jawabannya bisa Ananda nanti kirim di Google Classroom atau pakai WA Ibu. Nah, Ibu bantu untuk memahami teksnya. My dear mom, ya, ibuku sayang. Mom, sorry I cannot accompany you to visit grandma after school today. Sorry, maaf ya mam ya, saya tidak bisa menemani Anda untuk mengunjungi nenek ya setelah pulang sekolah hari ini. Arini get accident now. Nah, Arini itu mendapatkan kecelakaan sekarang. I have to see her in a hospital. Saya harus menjenguknya dia di rumah sakit. The key is near the flower vase. Nah, kunci yang paling dekat ya, kuncinya itu diletakkan di dekat vas bunga. Siapa yang ngirim pesan ini? Your doctor Nora, anak perempuannya yang namanya Nora. Pertanyaan number 1, who sent the short message above? Nah, siapa sih nak yang ngirim pesan di atas itu? Number 2,
To whom does Nora send the short message? Untuk siapa sih Nora itu ngirim pesan pendek itu? Number 3, why does Nora say sorry to your mom? Nah, mengapa Nora itu mengatakan minta maaf pada ibunya? Number 4, who get the accident? Siapa yang mendapatkan kecelakaan? And the last, where does Nora put the key? Nah, di mana ya Nora itu meletakkan kuncinya? Don't forget ya, this is very easy. So should we get the 100? So I write your reset in exercise and you directly to send your answer. Nah, jadi jangan lupa ini adalah pertanyaan sangat mudah. Ananda harus dapat 100. Setelah Ananda kerjakan, silakan kirim ke WA Ibu atau ke Google Classroom. Nah, hari ini pun Ibu akan koreksi sehingga ini buat untuk latihan ulangan ya. Thank you your attention my student. Good luck for you all now. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.